Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Pojok Kripto dan Saham di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kita akan membahas mengenai kayak analisa gitu. Kita yang jelasnya menganalisa koin-koin apa yang bakalan naik di minggu ini bahkan di hari ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa nanti lihat aja videonya sampai habis dan jangan salah paham dengan judul ataupun juga thumbnail, karena kita akan lebih detail menjelaskan di dalam video karena kebanyakan orang melihat dari covernya, tidak melihat dari isinya. Oke, jadi langsung aja teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Itu ada dua ya teman-teman, biasanya masuk cuma satu, jadi kalian cuma masuk grup sinyal, tidak masuk ke dalam grup analisa. Nah, jadi kalau teman-teman masuk dua-duanya, nanti kalian bisa belajar dari grup yang analisa juga, maksudnya diskusi gitu ya. Nah, jadi di sini kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Untuk kalian yang ingin mencari rekomendasi, di sini ada di bagian playlist ya, ada di playlist. Kalian bisa cek-cek aja di bagian playlist itu mana yang ingin kalian lihat ataupun mana yang ingin teman-teman lihat koin kesayangan kalian. Oke, kali ini kita akan membuatkan video analisa tentang koin-koin Indodax, yang mana koin-koin Indodax ini ada 4 ya. Ini sesuai dengan apa yang kita share ke grup VIP dan kita juga akan menganalisa sekalian membuatkan video kepada teman-teman. Nah, koin-koin yang aku buat ini sepertinya koin-koin yang lumayan bagus dan potensial ya teman-teman ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena koin-koin yang akan kita hold ataupun koin-koin yang bakalan kita pilih itu adalah koin-koin yang memang lumayan bagus untuk fundamental, sehingga kita tidak perlu melihat fundamentalnya. Jadi kita cukup melihat teknikalnya saja. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita akan lihat dulu koin tersebut di di coin market cap ataupun di CMC. Nah, kita cek dulu harga Bitcoin sendiri 40.900 ya, sekitar itu. Terus di sini kalian bisa cek ya, di sini kita akan melihat koin Titan, SLP, FRA, dan juga Sandbox. Nah, jadi di sini koin-koin yang aku list yang udah kita analisa, di sini kita cari dulu koin-koin. Kita lihat dari Sandbox dulu. Kita lihat peringkat doang ya. Sandbox peringkat 39. FRA kita lihat tingkat berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa aku membahas koin ini, padahal koin ini udah sering kita bahas ya sebelumnya. Nah, jadi ini kan kita untuk menganalisa yang akan naik pada bulan ini ataupun minggu ini. Dan di sini teman-teman nanti bisa langsung aja untuk eksekusi, anjay, eksekusi bahasanya. Enggak, kalian nanti bisa menganalisa ulang hasil dari analisaku ini gitu ya. FRA peringkat 394, padahal cuma volumenya kalau di Indodax gede banget teman-teman ya. Jadi potensinya itu lumayan besar kalau mau lihat FRA. Jadi potensi naiknya besar gitu. Terus di sini ada aksi Infinity. Di sini ada SLP. SLP itu sebenarnya turunan dari aksi Infinity ya. Pokoknya mereka ini berbasis game ya teman-teman ya, sehingga 11-12 dengan aksi Infinity ya bisa dibilang adik kakak lah, kurang lebih gitu. Terus yang terakhir di sini ada Titan. Nah, Titan ini udah pernah aku buat videonya pada bulan Februari. Nah, ketika bulan Februari aku buat videonya, itu Titan masih di harga bawah ya teman-teman. Tapi setelah bulan April awal ataupun Maret, itu harganya naik drastis ya. Titan kemarin hampir naik 100%, itu dalam waktu 1 malam. Nah, itu kalau kalian beli ketika aku membuat videonya, kalian udah cuan banyak banget gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mau langsung aja untuk ke bagian Indodax-nya ya. Di sini kita akan melihat dari bagian Indodax. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sih sebenarnya kalau di Indodax ini kita lihat volume yang terbesar itu apa sih gitu. Jadi kita bisa lihat dari volume yang terbesar, di situ kita bisa masuk ke sebuah koin. Nah, jadi jangan bilang, "Bang, USDT besar, bisa nggak kita beli USDT aja?" gitu. Nah, sebenarnya USDT ini bukan untuk diperdagangkan, cuma USDT sebagai tempat orang menyimpan asetnya ketika market lagi tidak bagus ataupun market lagi gimana-gimana gitu.
Oke, di sini kita lihat koin-koin yang bakalan naik atau koin-koin yang bakalan terbang itu mungkin di volume ya. Itu nomor 3 sekarang dipegang oleh Titan gitu. Nah, Titan ini urutan nomor 3 dari volume-volumenya. Terus di sini kita lihat SLP ada keberapa dan FRA dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat SLP urutan ke-14 ya volume tradingnya, dan juga FRA itu urutan ke-11, lalu di sini Sandbox urutan 16. Nah, jadi yang akan kita analisa ini volume tradingnya gede-gede semua ya teman-teman ya, sehingga kalau misalnya volume trading itu gede, jadi otomatis ini mempengaruhi karena orang rame-rame akan membeli di situ. Oke. Nah, jadi apakah langsung benar-benar naik Bang kalau misalnya koin tersebut volumenya gede ataupun juga orang rame beli di situ. Nah, jadi di sini kita akan membahas juga tentang indikator gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi ada yang namanya indikator yang membahas overbought dan juga oversold gitu. Nah, kalau misalnya overbought itu yang dimana dan oversold dimana gitu. Itu ada yang namanya orang orang jenuh jual dan juga jenuh beli gitu. Nah, langsung aja deh. Di sini kita akan lihatkan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk Titan, ini Titan teman-teman bisa screenshot ya, screenshot. Itu yang garis merah apa Bang fungsinya? Garis merah paling bawah yang 4817 itu fungsinya sebagai garis apa? Yaitu sebagai garis untuk menandakan bahwasanya ini koin tersebut ini ya teman-teman ya, koin tersebut akan di cut loss gitu ya. Maksudnya ini kalau udah harganya ke situ teman-teman bisa cut loss aja gitu, karena memang yang garis merah itu tempatnya cut loss kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Ini viewer tidak ada tidak ada punya orang, ini hasil analisa aku sendiri. Mungkin kalau dibilang abal-abal ya bisa ada abal-abal. Kalau misalnya kalian ada yang komen wah ini nggak jelas, silahkan kalian analisa sendiri. Oke, di sini lanjut lagi untuk ke koin berikutnya, koin SLP. Nah, jadi koin SLP ini adalah koin yang menurutku bakalan naik lagi di minggu ini ataupun hari ini. Karena kita akan menganalisanya menggunakan time frame 4 jam gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kotak yang aku buat di sini. Ini adalah kotak yang mana kotak support, sehingga aku meletakkan garis biru untuk time frame 4 hours-nya. Di sini aku meletakkan garis biru di 122. Teman-teman bisa koleksi kalau misalnya dia turun ke 122 dan dijamin mantul. Kalau misalnya dia nggak mantul dari 122, ya mungkin dia bakalan down, sedon-donnya ya. Mungkin karena gara-gara Bitcoin turun lah, kalau misalnya dia pun turun nih. Kalau teman-teman mau nyicil dari harga sekarang bisa ya. Ini dari harga 218 bisa. Teman-teman bisa jaring di area 218. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang berikutnya di sini adalah FRA ataupun juga Veracity gitu ya. Nah, jadi koin FRA ini sebenarnya kita lihat masih jauh ya supportnya. Di sini support kuat sih, yang aku patokanku itu di support kuat ya, bukan di support lemah, karena support lemah tuh banyak banget. Di sini kita pakai support yang paling kuat. Di mana Bang support yang paling kuat? Kasih tahu dong gitu ya. Support paling kuat itu ada di sini. 1 2. Nah, jadi di sini harapan kita dia bakalan gini dan bakalan mantul gini teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk koin FRA. Nah, tapi apakah bakalan ke 250-an lagi Bang? Ya kalau misalnya dia turun ke 250-an, kalian bisa serok sebanyak-banyaknya. Lalu kalian bisa cut loss kalau di harganya ke 210 atau 220, kurang lebih segitu. Terus di sini untuk koin yang berikutnya, di sini ada koin Sandbox. Sandbox sendiri ini koinnya udah lumayan bagus ya teman-teman yang menurutku, karena memang fundamentalnya juga bagus. Dan di sini yang perlu kalian tekankan adalah kalian harus melihat Sandbox ini untuk jangka panjang, karena di sini kalian bisa lihat ya, supportnya juga di sini udah di dasar ya, sehingga kalau misalnya dia kena yang garis biru ataupun kotak biru, dia bakalan mantul. Nah, jadi di sini kita berharap mantul ke sini teman-teman ya. So, di sini kalau dia turun bakalan ke area 27.000. Kalau misalnya ke area 27.000, mungkin teman-teman yang membeli Sandbox di area 120.000 itu bakalan miskin mendadak. Jadi kita bisa ukur ya. Kalau misalnya kalian beli Sandbox di harga 120.000. Nah,
Ini kita ukur dulu ya teman-teman ya. Misalnya kalian beli Sunbox di harga 120.000, terus teman-teman jual di harga sekarang, teman-teman udah rugi dari total asetnya itu 67% ya. Jadi misalnya modal 100 juta, minusnya 67 juta teman-teman. Nah itu untuk Sunbox sendiri. Gimana kalau misalnya Shiba dan lain-lain? Nah jadi kurang lebih seperti itu. Terus di sini apakah masih bisa di hold bang? Ya masih bisa di hold sebenarnya kalau kuat kalian ngeholdnya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Ini aja Bitcoin di area 40 udah kayak gini teman-teman ya. Di area 40 kepala 4 itu koin-koin udah pada panik kayak gini. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya Bitcoin turun ke harga 33 ataupun ke area 28k atau 28.000 USD dolar, itu bakalan anjlok ini harga koin. Dan mungkin untuk Sunbox sendiri bakalan bisa ke harga awalnya, yaitu ke harga dasar-dasarnya kemarin ya, harga 11.000 lah. Nah itu mungkin untuk Sunbox sendiri. Nah jadi kalaupun misalnya ini rug pull, bukan salah dari kita sebagai analisa. Aku bukan nggak mau nyalahin diriku sendiri ya, tetap aja kita kan kalau kayak gini nggak cuma kita yang mengendalikan market, kita hanya menganalisa. Yang mengendalikan market mungkin orang-orangnya yang punya duit gitu. Nah jadi kita sebagai analisa itu sebagai orang yang menganalisa, apa sih bahasanya. Nah jadi kita sebagai orang yang menganalisa itu mungkin cukup dengan cara menjaga margin, ataupun juga kalian mengatur keuangan kalian masing-masing gitu sih kurang lebih. Nah jadi sekian aja deh dari aku. Thank you banget yang nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe nya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.